Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan buku sebuah pengorbanan yang rank 51. Sebelumnya saya selalu mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung channel ini. Oke, kita lanjutkan pembacaan ini yang berjudul Cukup di Sini. Anda cukup di sini mendengarkan diri ini bercerita, maka siapkan sambungan internetnya, bukalah YouTube. Kok kayak tidak tahu saja? Oke, tak mengapa, marilah untuk membahas sedikit tentang tenggang rasa, sobat. Minimnya tenggang rasa akan bisa melumpuhkan masyarakat. Takutnya akan menjadi sikap sombong, angkuh, tak mau peduli, dan sukar membantu sesama. Itu krisisnya rasa tenggang rasa. Coba kalau sebaliknya, dapat kita merasakan bahwa adanya tenggang rasa, kehidupan bisa tentram, damai, dan rukun. Kalau masalah saling bantu-membantu, tak perlu diragukan lagi, akan kompak. Kata-kata ini semata-mata diperuntukkan hatiku dan hati Anda. Ya, ini termasuk cukup di sinilah. Untuk judul yang kedua adalah menggali rasa. Kepedulian kita pada sesama akan dibahas pula rasa peduli mereka kepada Anda. Sikap sombong akan bisa hancur kalau disombongi balik. Tentu ini Anda pernah mendengarkan. Rasa ketidaknyamanan karena perasaan yang tertekan oleh keadaan. Lagi pula, buat apa memelihara terus deritamu, sedihmu, kepiluanmu, hanya bikin merana dalam hati. Waktunya akan ada suka, senang, dan bahagia. Memendam rasa akan menimbulkan hati menjadi gelisah. Kalau sudah ada waktu dan juga kesempatan, segera ungkapkan walaupun sedikit salah tingkah terhadap dirinya, sobat. Galilah rasamu hingga menemukan titik celah yang membuat lengkap, dan perlu juga pengorbanan. Ini menggali rasa kita dalam hati, begitu. Untuk judul yang ketiga adalah terproses. Di sore hari ini, hawanya cukup redup, menanti petang dan malam pun akan datang. Suara-suara hewan malam mempersiapkan dirinya untuk tirakat tidak tidur semalaman, alias bergadang. Itu pun sudah mutlak. Hewan-hewan siang pun akan mempersiapkan diri di sarangnya untuk beristirahat bersama anak-anaknya dan juga telur-telurnya. Anak-anak kecil pun anak-anak kecil pun dipanggili oleh orang tuanya untuk pulang. Semakin sayup dan petang di saat itu, merebahkan badan ini dan sehari bekerja, tapi jangan tidur di waktu petang. Tidak baik kalau di saat itu sudah tahu. Hanya itu proses pergantian siang dan malam gambarannya diriku. Ini memproses siang ke malam, begitu. Untuk judul yang keempat adalah suara alam. Ini termasuk di alam, ya. Angin meniup kencang diiringi suara petir menggelegar. Tiba-tiba suara batang kayu kering jatuh dengan suara cukup keras. Melambai-lambai daun bambu dan suara bambu bergesekan. Hujan telah turun, suara tetesan itu mendengar saat hujan jatuh di genteng, seng, esbes, dan talang-talang. Berganti suara air mengucur di talang dan di bawahnya genteng cukup besar. Entah airnya mau dipakai buat apa, terserah yang punya. Masih mendengar suara petir itu, suara alam yang murni. Dengan tak disangka-sangka lagi, suara keras memecahkan telinga adalah jendela yang dihantam angin keras. Begitu suara alam menurutku, dan murni, tidak dibuat-buat. Ini termasuk suara alam yang saya tahu, begitulah. Untuk judul yang kelima adalah di saat pilu. Cukup tidak enak dan menyakitkan di saat-saat pilu melanda hati. Mau makan tidak enak, mau minum tidak haus, mau bermain tidak mood, bahkan di saat lagi belajar masih teringat jua. Kepiluan dikarenakan cinta begitu sulitnya untuk dipadamkan. Terus akan beberapa lama seperti begitu, mencoba ambil kesibukan agar keadaan tidak terpuruk dan sakit. Dengan sedikit lupa aktivitasmu berjalan. Waduh, waktu istirahat kok kumat lagi kepiluan cintanya.
benar-benar kuat mengoyak hatimu. Bagaimana lagi caranya, sahabat? Oke, lelah telah bekerja maka tidurlah. Ya, emang agak sulit di saat pilu tidak bisa langsung mata memejam. Itulah resiko dalam pilumu. Ini juga pilumu, mungkin juga pilu Anda atau pilu kusuk juga seperti itu. Untuk judul yang keenam adalah dibuat-buat. Bisa dikatakan rekayasa ataupun sandiwara, memang disengaja. Itu kalau sinetron. Dibuat cerita dan perannya sekalian mengatur percakapan dan mengatur segala macam aksesoris dan tempatnya. Lokasi syuting sekaligus para kameramen, sutradara dan pengikut mic agar suara lantang dan bagus. Pengendara saat menyoting berjalan bahkan sampai figuran yang ada. Super duper mengatur, merancang dan dibuat sebagus mungkin, apalagi soal make up ataupun nomor satu di saat penampilan yang ditayangkan. Rumit dan cerdas para pemainnya itu. Rumit karena tidak cukup 1 ataupun 2 hari dalam beberapa episode, dan cerdas menghafal percakapan dan memang kalau keliru akan diulangi. Ya, ini di editing. Nah, begitulah. Untuk judul yang ketujuh adalah 2 caranya. Cara untuk menghadapi pendamping hidupmu sedang marah-marah. Yang pertama, diberi uang banyak. Semoga lekas cepat reda marahnya, dan itu pun Anda sudah mengetahui. Cara kedua adalah merayunya dengan kata manja dan berikan makanan yang disukai atau barang yang diminta. Otomatis marahnya akan reda, insya Allah. Ini pengalaman dari seseorang. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa Anda maklumi karena penulis masih kurang pengalaman. Loh, kok berani menjelaskan? Ini pun atas dasar saja dan umum, sobat. Dari sini Anda dapat mengerti atau malah tambah bingung. Alangkah sulitnya kalau ketika marah tapi belum mampu memenuhi 2 cara itu. Ya, ini ya nggak semua orang dikasih uang terus marahnya hilang, tergantung apa masalahnya begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah secepatnya. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi yang rank selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.